Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Budian. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 mapel biologi yang berjudul Ruang Lingkup Biologi dengan subbab Hakikat Biologi sebagai Sains. Nah, kalian bisa lihat gambar yang saya sajikan. Gambar yang pertama adalah model 3 dimensi dari virus corona, sedangkan gambar yang kedua adalah proses vaksinasi. Nah, keduanya di sini bisa diketahui atau bisa dipublikasikan karena berkembangnya ilmu biologi. Saya masuk ke materinya, hakikat biologi sebagai sains. Ada 4 materi yang akan kita kaji. Yang pertama adalah tentang pengertian dan ciri biologi sebagai ilmu. Yang kedua adalah objek kajian biologi. Yang ketiga, cabang ilmu biologi. Dan yang keempat, peranan biologi dalam kehidupan. Kita mulai dari yang pertama, pengertian dan ciri biologi sebagai ilmu. Nah, biologi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Sehingga secara harfiah, biologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, biologi adalah bagian dari ilmu pengetahuan atau sains. Maka, ciri biologi sebagai ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, biologi memiliki objek kajian berupa benda konkret atau benda nyata. Yang kedua, ilmu biologi dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata. Yang ketiga, menggunakan langkah-langkah urut dan bersifat baku yang dikenal dengan metode ilmiah. Metode ilmiah ini akan kita bahas di subbab berikutnya. Ciri yang keempat, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Logis artinya masuk akal, dan konsisten artinya ajeg atau tetap. Yang kelima, hasil kajian bersifat objektif. Dan yang keenam, teori yang dihasilkan berlaku secara umum atau universal. Berikutnya, objek kajian biologi. Nah, kalau kalian menjawab biologi itu hanya berpusat pada makhluk hidup berupa manusia, hewan, dan tumbuhan saja, itu salah besar. Kenapa? Karena objek kajian biologi lebih luas daripada itu. Objek kajian biologi meliputi semua makhluk hidup dan proses kehidupan yang berlangsung di dalam makhluk hidup tersebut. Nah, berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek kajian biologi meliputi kehidupan pada berbagai tingkat struktur yang dapat digambarkan sebagai berikut. Tingkat organisasi kehidupan dalam biologi mulai dari yang paling kecil adalah molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma,
dan yang tertinggi adalah biosfer. Nah, ini saya gambarkan ya, mulai dari tingkatan yang paling kecil adalah tingkat molekul. Ingat bahwa molekul adalah gabungan dari beberapa atom. Ya, contoh kajian biologi di tingkat molekul misalnya adalah karbohidrat, kemudian lemak, protein, air, dan sebagainya. Kemudian di tingkatan sel, misalnya kalian mengenal adanya sel epitel, sel otot, sel epidermis, dan sebagainya. Sehingga sel di sini dikatakan sebagai unit terkecil pada makhluk hidup. Tingkatan berikutnya adalah jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang sama dan bekerja sama melakukan suatu fungsi tertentu. Contoh jaringan misalnya adalah jaringan otot, jaringan epitel, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tingkat organ. Organ adalah sekumpulan dari jaringan yang mereka bersatu kemudian melaksanakan fungsi tertentu. Organ contohnya adalah lambung, hati, usus. Itu kalau di hewan. Kalau di tumbuhan misalnya adalah daun, batang, bunga. Ya, itu adalah contoh-contoh organ. Yang kelima, tingkat sistem organ. Sistem organ adalah sekumpulan daripada organ yang mereka bekerja bersama-sama melaksanakan fungsi tertentu. Misalnya adalah sistem pencernaan yang tersusun dari organ-organ, misalnya esofagus, kemudian hati, lambung, pankreas, kantong empedu, usus, dan kolon. Nah, tingkat selanjutnya adalah individu, di mana individu di sini adalah satu rangkaian atau satu kumpulan dari sistem organ. Sekarang coba lihat gambar orang itu. Ya, di sana ada sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem gerak, sistem reproduksi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ya, tadi kalau sudah individu, ya individu adalah sekumpulan daripada sistem organ, atau individu dapat kamu katakan sebagai satu makhluk hidup tunggal. Ya, seorang manusia, seekor monyet, sebatang pohon mangga. Nah, itu adalah contoh dari individu. Nah, di gambar ini contoh dari individu adalah seekor rusa ya. Nah, sekarang gini, ketika rusa ini bergabung bersama rusa-rusa sejenisnya, ya, itu dinamakan dengan populasi. Jadi populasi adalah sekumpulan individu yang sejenis. Ya, jadi intinya kalau populasi itu sudah tidak satu lagi. Ya, misalnya ada 5 ekor rusa, 10 orang manusia, 100 batang pohon mangga, dan sebagainya. Ya, itu contoh dari populasi. Selanjutnya adalah komunitas. Jadi kalau komunitas adalah sekumpulan dari populasi. Misalnya, dalam komunitas itu ada sekelompok rusa, ada sekelompok burung,
ada sekelompok kelinci, ada sekelompok monyet, ada sekelompok pohon pinus, dan sebagainya. Itu adalah suatu komunitas. Tingkatan selanjutnya adalah ekosistem. Kalau ekosistem di sini sudah melibatkan komponen abiotiknya juga atau komponen yang tidak hidup. Jadi ekosistem adalah interaksi dari makhluk hidup atau komunitas tadi dengan lingkungannya, baik berupa makhluk hidup ataupun benda mati. Gitu ya. Ekosistem selanjutnya adalah bioma. Bioma adalah ekosistem yang lebih luas yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kemudian iklim, dan sebagainya. Contoh bioma misalnya adalah bioma gurun, kemudian bioma tundra, taiga, dan sebagainya. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah biosfer. Ya, biosfer adalah lapisan kehidupan yang ada di bumi. Ini adalah lapisan yang terbesar, tingkatan terbesar dari organisasi kehidupan. Selanjutnya, cabang-cabang dari ilmu biologi. Cabang ilmu biologi berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Setiap cabang ilmu mempelajari suatu objek biologi secara lebih spesifik. Contoh dari cabang ilmu biologi misalnya 1. Biologi molekuler yang mengkaji makhluk hidup pada tingkat molekul. 2. Genetika, mengkaji tentang pewarisan sifat. 3. Anatomi, mengkaji tentang struktur dalam tubuh makhluk hidup. Virologi, mengkaji virus. Botani, mengkaji tumbuhan. Dan evolusi, mengkaji perkembangan makhluk hidup dari sederhana ke kompleks dalam waktu yang sangat lama. Apakah hanya ini? Tidak. Sangat banyak sekali contoh dari cabang ilmu biologi. Dan yang terakhir adalah materi tentang peranan biologi di dalam kehidupan. Nah, di sini saya ambil beberapa bidang, kemudian contoh hal-hal atau peristiwa yang berkaitan dengan biologi. Bidang pertanian. Nah, peranan biologi di sini memunculkan penemuan buah tanpa biji, misalnya adalah semangka tanpa biji. Kemudian budidaya tanaman dengan teknik kultur jaringan dan penemuan bioinsektisida. Bio artinya makhluk hidup, insektisida artinya anti-insektisida atau anti serangga, gitu ya. Ini diperoleh dengan cara rekayasa genetika. Bidang berikutnya adalah peternakan. Nah, ditemukannya teknik inseminasi buatan. Kemudian ada juga sapi transgenik yang menghasilkan susu rendah laktosa atau dikenal dengan susu sapi A2. Di bidang kedokteran misalnya adalah penemuan vaksin. Tadi ya berkaitan dengan gambar di depan. Ya, vaksin untuk coronavirus itu ditemukan berkat perkembangan dari ilmu biologi. Dan juga ada insulin buatan. Ini untuk membantu terapi pada penderita diabetes mellitus. Selanjutnya di bidang lingkungan ada pemanfaatan bakteri Pseudomonas putida sebagai bioremediator atau pemulih lingkungan.
ya. Kemudian ada juga produksi bioplastik yang lebih mudah diuraikan sehingga lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir di bidang industri makanan, misalnya kalian mengenal tempe yang memanfaatkan Rhizopus oryzae. Kemudian yogurt yang memanfaatkan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Kemudian nata de coco yang memanfaatkan Acetobacter pseudomonas. Dan saya yakin masih banyak lagi. Kalian harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak mencari tahu supaya lebih banyak juga dan lebih terbuka wawasan kalian. Nah,